Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari tentang tenaga eksogen. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, kamu dapat menjelaskan apa itu tenaga eksogen, media untuk tenaga eksogen, jenis-jenis tenaga eksogen, bentukan lahan hasil tenaga eksogen, dan yang terakhir adalah pengaruh tenaga eksogen bagi kehidupan. Eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, yang bersifat merusak atau merombak bentuk permukaan bumi yang sudah ada, yang sudah dibentuk oleh tenaga endogen. Tenaga endogen tadinya membentuk pegunungan, kemudian ada tenaga eksogen bisa angin, air, sinar matahari, suhu udara, zat-zat kimia, dan juga ada makhluk hidup, itu dapat merombak bentuk permukaan bumi yang sudah ada menjadi bentuk permukaan bumi lainnya. Yang pertama itu ada pelapukan, proses penghancuran massa batuan, ada erosi, proses pengikisan, pelepasan, dan pemindahan massa batuan atau tanah. Dan yang terakhir adalah sedimentasi, proses pengendapan material alam, hasil pelapukan, dan erosi. Yang pertama ini pelapukan. Pelapukan itu dibedakan menjadi 3. Ada pelapukan mekanik, itu yang karena pengaruh cuaca, seperti angin, hujan, suhu, kelembaban, dan es yang mencair. Itu pelapukan mekanik atau pelapukan fisika, karena oleh tenaga-tenaga fisik. Oke, yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan dipengaruhi oleh unsur-unsur kimia seperti zat asam, zat kapur itu kalsium, zat besi, garam, dan lain-lain. Itu namanya pelapukan kimiawi. Dan yang terakhir adalah pelapukan organik. Pelapukan yang terjadi karena pengaruh makhluk hidup seperti akar tanaman, cacing, mikroba, dan lain-lain. Bisa tikus juga dia bisa melakukan batuan. Ini 3 jenis tenaga eksogen yaitu pelapukan. Ini contoh pelapukan fisika, ini oleh air. Dia melakukan ini juga karang-karang ini. Sama seperti erosi, air hujan di sini. Ini pelapukan dari sinar matahari, panas, melakukan batuan ini. Nah, kemudian ini pelapukan organik karena pengaruh akar tanaman, bisa karena lumut juga, bisa karena makhluk hidup, cacing, dan sebagainya. Ini pelapukan karena zat-zat kimia, garam. Ini membolong-bolongkan ini nih karena pengaruh garam. Nah, itu dia pelapukan. Kemudian erosi, pengikisan. Dibedakan menjadi 4. Ini abrasi ya, ablasi. Erosi oleh air sungai, air hujan namanya ablasi. Air laut, abrasi. Air oleh angin namanya deflasi, dan oleh es yang mencair namanya glasial. Ini bentukan lahan akibat dari tenaga eksogen erosi air laut atau abrasi. Ada stum, ada stalk, ada arch, ada gua, ada cliff. Nah, ini pasangnya segini, ini saat surutnya. Di alamnya seperti ini. Ini namanya cliff, oleh ombak. Ombak ini menerjang tebing ini, jadi makin lama makin tipis, bisa lama-lama hilang, ambruk. Nah, kalau ambruk sebagian nanti tinggal sisanya, ini jadi namanya stalk. Ini cliff, ini stalk. Nah, ini kemudian sebelum dia hilang begini namanya gini, jadi arch. Itu oleh abrasi. Kemudian bisa jadi hilang lagi, kemudian masuk ke dalam yang lebih dari 10 meter, 5 meter atau lebih, itu namanya cave atau gua. Itu juga erosi oleh air laut atau abrasi. Ini oleh air hujan, erosi parit. Ini kayak gini. Nah, ini erosi parit. Ini erosi juga oleh air sungai, pinggiran-pinggiran ini tererosi, hancur, merusak jadinya. Ini juga erosi di pinggir-pinggirnya sini. Nah, ini erosi juga di pinggir-pinggirnya oleh air sungai. Pokoknya kalau erosi ablasi, air tawar atau air sungai itu yang tawar lah. Ini namanya ablasi atau erosi biasa. Ini oleh angin, ini namanya batu jamur atau mushroom rock. Ini di Indonesia. Yang ini di Arab, gede-gede kalau di Arab batu jamurnya. Mushroom rock atau batu jamur ini orasi angin. Anginnya membawa percikan debu-debu atau pasir sehingga mengikis bagian bawahnya. Nah, jadinya bawahnya itu lebih cepat habis daripada atasnya. Karena pasirnya kan memiliki massa berat, jadi yang atas lebih sedikit pasirnya, jadi lebih awet. Ini juga oleh orasi angin, deflasi, alur-alurnya ini. Biasanya adanya di daerah gurun pasir. Ini di Parangtritis, Indonesia juga ada gurun pasir.
lengkap di Indonesia. Ini oleh air es yang mencair atau glasial. Ini nanti kalau dia rusak menghancurkan ini. Ini udah mau retak nih, nanti dia rontok, hancur, jatuh ke bawah. Ini bekas-bekas rontokannya nih. Ini juga dia nanti mengikis batuan yang di pinggir sini. Kalau nih esnya mencair, dia mengikis. Ini juga mengikis. Nah, jadi di bawah esnya itu ada batuan. Tuh, ini batuan beku pasti. Karena di kutub selatan itu adalah daratan yang terbentuk dari ada pegunungan. Ison masif apa namanya itu gunungnya tuh di kutub selatan. Yang ketiga adalah sedimentasi pengendapan. Dibedakan menjadi tiga, ada sedimentasi fluvial, itu terbentuk di sepanjang aliran sungai oleh tenaga air sungai. Kemudian aeolis, angin, pesawat, aero, marin, oleh tenaga air laut. Ini dia bentukan lahannya. Ini yang oleh tenaga fluvial atau air sungai. Ini namanya delta. Delta itu hasil pengendapan di muara sungai. Ini laut, ini sungai, pertemuannya namanya muara. Nah, makin lama dia mengendap makin padat, karena semakin tebal jadi padat untuk pertanian. Ini namanya meander, sungai yang berkelok-kelok. Nah, ini dia pengendapannya di sini. Meander ini nanti bisa menghasilkan danau tapal kuda yang ini. Itu karena dia tersedimentasi pinggirannya sini. Tadinya gini nih, terpotong dia. Jadi airnya masuk ke sini, yang sini ada sedimentasinya. Jadilah Osbow Lake. Nah, yang ini namanya gosong. Yang sedimentasi di pinggir-pinggir ini namanya gosong. Ini di sini juga ada. Ini namanya gosong. Dia sedimentasi juga, air sungai fluvial. Ini proses terbentuknya. Tadinya dia begini, karena tererosi jadi bolong di sini, airnya lewat sini. Yang sini ketutup, jadi dia sendiri, Osbow Lake. Danau tapal kuda, kayak tapal kuda bentuknya, kaki sepatu kuda. Ini yang di gurun pasir oleh deflasi aeolis. Kalau dia nanyanya sedimentasi namanya aeolis, kalau erosi deflasi. Ini aeolis. Aeolis terbentuk oleh tenaga angin. Ini namanya sendun atau gumuk pasir. Ini barcan, kalau ada kumpulan-kumpulan itu jadi banyak, anginnya ke sini arahnya, jadi dia membelakangi angin. Nah, ini dia gambarnya. Ini anginnya ke sini. Nah, jadi dia mengumpul dari sini. Ini bisa pindah-pindah sesuai dengan arah anginnya berarti. Ini oleh tenaga marin, air laut. Ini namanya tombolo yang ini. Jadi kalau airnya surut dia ada, airnya pasang dia tenggelam. Tombolo buat jembatan alami. Ini laguna. Laguna bisa dijangkau ketika air lautnya pasang. Kalau air lautnya kering, kapalnya nggak bisa lewat, nyangkut ya. Sedimentasi di pinggir-pinggirnya ini oleh ombak, jadi karang. Ini namanya split, lidah pasir. Nah, ini splitnya ini namanya sedimentasi marin. Nah, ini ombaknya begini ke sini. Jadi ngumpulin pasir-pasirnya itu jadi satu tempat, jadi daratan. Ini gosong. Ketika airnya lautnya surut, dia akan timbul. Ketika air pasang, dia akan hilang. Itu gosong. Jadi tidak disebut pulau. Kalau pulau itu dia pasang, dia surut tetap ada. Ini cuman gosong. Jadi ke sini naik perahu, atau di sininya ada pulau, di dekatnya ada pulau. Itu namanya gosong. Oke, nah jadi kalau keuntungan dari pengaruh tenaga eksogen bagi manusia itu, yang pertama ya pasti keuntungannya bagi objek wisata. Jadi banyak objek wisata, tanah yang subur, tadi ada delta itu, tanahnya subur. Kemudian bentuk-bentukan lahan baru, terbentuknya tanah-tanah aluvial yang tanah subur untuk kegiatan pertanian. Itu salah satu beberapa keuntungan dari tenaga eksogen. Yang kelemahannya atau kerugiannya yang pasti adalah bencana. Erosi tadi bisa membuat pengikisan rumah-rumah tadi jadi terkikis. Rumah yang di pinggir sungai jadi terkikis nih, ambruk. Itu erosi. Abrasi juga kayak gitu. Terus lapisan tanah subur yang paling atas itu bisa hilang kalau dia tidak ditanami pepohonan. Itu bisa menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Erosi juga bisa menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Oke, sampai situ saja video ini. Semoga jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan.